Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat-sobatku, Kiai Haji Muhammad Khodri pernah bercerita tentang Abi Said Al-Khudri, di mana Abi Said ini melakukan safar bersama dua temannya, di mana di dalam perjalanannya ini, ketika dia sudah merasa lelah, dia ini ingin sekali beristirahat di suatu rumah di suatu perkampungan yang dianggap eh, itu apa namanya ya layak untuk ditempati seperti itu. Artinya tempat tinggalnya insya Allah ini adalah tempat tinggalnya orang kaya yang insya Allah kalau seandainya dia itu pikirnya bisa Al-Badri ini seandainya dia itu meminta pertolongan insya Allah akan ditolong. Tetapi sayangnya itu tidak sesuai dengan perkiraannya uh, Abi Said ini. Kenapa? Karena ternyata orang yang ingin dimintai tolong ini sangat keberatan dengan keberadaan Abi Said bersama dua temannya ini. Akhirnya Abi Said ini dan teman-temannya ini disuruh keluar. Jadi orang ini kebetulan uh, di kampungnya itu terkenal dengan orang yang sangat pelit sekali. Artinya dia sangat pikir, dia sangat apa namanya ya jarang-jarang bersedekah, jarang mengeluarkan infak, walaupun dirinya itu sudah kaya seperti itu. Kemudian karena sudah tidak mau menampung dirinya bersama teman-temannya, akhirnya Abi Said Al-Hudri ini pun melanjutkan perjalanannya. Tetapi di tengah perjalanan kemudian Abi Said ini dipanggil oleh seseorang. Abi Said, Abi Said tunggu 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 tunggu. Kemudian Abi Said menghentikan perjalanannya. Kemudian Abi Said bertanya, ada apa? Kemudian orang ini berkata bahwa tolonglah, tolonglah tuanku tadi yang telah uh, mengusirmu, tuanku yang tadi sudah kasar kepadamu, itu sekarang sedang apa namanya digigit oleh kalajengking. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Dia sudah dia sekarang sudah terkena racun. Karena itu aku minta pertolonganmu. Siapa tahu kau bisa melakukan pengobatan terhadap tuanku. Kemudian eh, Abi Said ini kembali ke rumah itu lalu berkata kepada tuannya tadi, aku akan mengobati kamu tetapi harus ada imbalan yang aku terima. Ini dilakukan bukan karena Abi Said ini apa ya matre atau Abi Said ini senang dengan harta bukan, atau dia itu serba diukur dengan uang bukan juga, tetapi Abi Said ini ingin memberi pelajaran kepada orang yang pelit ini, orang kaya yang pelit ini, bahwa apa namanya sebagai seseorang yang dititipkan harta kekayaan yang banyak seharusnya dan selayaknya bagi seseorang itu untuk membagikannya kepada orang lain. Kenapa? Karena harta kita itu ada di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Karena itu Abi Said itu ingin memberi pelajaran kepada orang ini dengan meminta upah, dikarenakan untuk memberikan pelajaran agar dia itu mau mengeluarkan sebagian hartanya, mau mengeluarkan eh, sedekah kepada orang lain. Lalu karena tuannya ini, karena orang ini sudah terkena racun dan dia sudah merasakan kesakitan yang luar biasa, dia menyanggupi. Dia bahkan berkata, silakan apapun yang kau minta, aku akan berikan kepadamu. Katanya yang tuannya ini. Kemudian Abi Said pun meminta sebuah gelas yang berisi air. Kemudian didoakanlah oleh Abi Said. Setelah didoakan, kemudian disuruh minumlah kepada orang kaya tadi yang beli tadi. Setelah diminum, qadarullah, orang tersebut tiba-tiba merasakan
sehat kembali. Dia sudah tidak merasa sakit kembali seperti ketika pertama kali ia disengat oleh kalajengking atau apa namanya dipatok oleh ular ya. Sebagian ada yang mengatakan oleh ular, sebagian dikatakan oleh kalajengking seperti itu. Kemudian setelah sembuh maka apa namanya tuannya tadi ini, orang yang pelit ini tadi merasa bersyukur dan merasa apa yang sudah dilakukan kepada Abi Said dan kawan-kawannya ini itu adalah sesuatu yang salah. Karena itu ia berterima kasih dan meminta maaf kepada Abi Said, kemudian memberikan kambing kepada Abi Said. Tetapi Abi Said tidak menerima begitu saja apa yang diberikan oleh orang ini. Kenapa? Karena ia masih ingin bertanya kepada Rasulullah, apakah tindakannya ini dibenarkan atau tidak. Karena itu Abi Said ini beserta dua temannya ini melakukan perjalanan untuk menemui Rasulullah. Kemudian setelah menemui Rasulullah, Abi Said ini bercerita kepada Rasulullah dari awal sampai akhir bahwa ia apa namanya diminta pertolongan untuk menyembuhkan orang tadi yang terkena racun. Kemudian Abi Said mengobatinya dan dia sembuh. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang engkau baca Abi Said? Lalu Abi Said ini berkata kepada Rasulullah bahwa yang dibacanya pada waktu dia mendoakan di dalam gelas tadi adalah surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah berkata kembali, mengapa engkau membaca Al-Fatihah? Kemudian Nabi Sa'id itu berkata kepada Rasulullah, itu karena aku mencintai surat Al-Fatihah dan karena aku tahu bahwa Al-Fatihah itu merupakan surat yang memiliki banyak sekali keistimewaan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Kalau begitu, ambillah kambing tersebut dan mari kita makan bersama-sama. Dari sini bisa kita pahami bahwa ketika sahabat melakukan sesuatu yang tidak diajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak serta-merta mengatakan itu bid'ah, tidak serta-merta langsung menghakimi itu salah, tidak. Malah Rasulullah ketika itu memang masih sesuai dengan syariat agama. Dalam artian di sini Abi Said ini membaca surat Al-Quran, dia itu apa namanya benar-benar niatannya untuk mengobati, dan yang dibaca pun itu adalah ayat-ayat dari Allah. Maka Rasulullah berkata bahwa itu tidak masalah atau tidak apa-apa. Malah Rasulullah malah tersenyum bahagia. Kenapa? Karena Abi Said melakukan itu yang pertama karena dia mencintai Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Yang kedua karena Abi Said memang benar-benar ingin menolong orang tersebut. Yang ketiga karena Abi Said ingin memberikan pelajaran terhadap orang yang pelit tadi. Sobat-sobatku, dari sini bisa kita simpulkan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat banyak surat-surat yang istimewa. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Kita bisa menggunakan surat Al-Fatihah itu sebagai obat, sebagai sifat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Itu semata-mata bukan karena kita menganggap Fatihah itu sebagai obat, bukan. Tetapi itu adalah surat Al-Fatihah atau surat Quran yang lainnya, itu adalah hanya sebagai wasilah atau penyambung kesembuhan. Yang utamanya yang menyembuhkan segala penyakit itu adalah Allah. Tapi wasilahnya melalui surat Al-Quran atau ayat-ayat atau firman-firman yang Allah sudah turunkan kepada kita. Bisa jadi itu surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Seperti seorang dokter yang ingin menyembuhkan pasiennya, wasilahnya itu bisa berupa suntikan jarum suntik yang tajam, atau bisa melalui sirup, atau bisa melalui obat-obat yang baik. Itu hanyalah sebuah wasilah. Tentu saja tidak ada orang yang ketika sembuh dia langsung akan mendewakan jarum suntik, tidak ada. Tidak ada orang yang
setelah sembuh dia akan eee, mendewa-dewakan obat atau menuhankan obat, tidak. Karena secara sadar manusia itu sadar bahwa sehatnya dia itu semata-mata karena Allah. Obat, jarum suntik dan lain sebagainya itu hanyalah sebagai wasilah atau sebagai perantara saja. Sama ketika Abi Said ini mengobati seseorang dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukanlah dewa, bukanlah Tuhan, tetapi hanya wasilah dari Allah yang Allah kirimkan melalui firman-firman-Nya untuk menyembuhkan hamba-hambanya. Tidak ada satupun manusia yang tentunya akan berpikir bahwa ini Fatihahlah yang menjadi penentu kesembuhan, bukan. Semua tidak akan pernah berpikir seperti itu. Uh, Sahabat-sahabatku, dari ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, bahwa katanya Nabi tidak melakukan sebuah rukyah selama itu tidak mengandung kesyirikan. Jadi uh, mari kita obati diri kita, mari kita sembuhkan diri kita dengan sesuatu yang sudah sewajarnya, sesuatu yang sudah sepatutnya, yang tidak melanggar syariat, yang tidak melanggar agama. Dan semoga Allah selalu berikan kesehatan dan kesembuhan, dan semoga Allah juga mengangkat penyakit-penyakit yang mungkin diri kita alami atau orang lain alami atau keluarga kita yang alami. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan batin, hati dan pikiran. Hanya ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.